Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku akan ngebahas tentang skincare 101. Kita balik lagi ke sesi skincare. Produk yang akan aku bahas dan kupas tuntas yaitu si The Ordinary AHA 30%, BHA 2%, Peeling Solution. Nah, produk ini tuh bener-bener high demand banget. Saking high demandnya banyak banget produknya yang palsu. Kenapa sih dia bisa se-high demand itu? Karena memang produknya ini sendiri dia bagus banget. Basically karena dia nggak fokus sama marketingnya, dia lebih fokus ke formulanya, which is really good. Dan produk ini juga memang efektif banget setelah aku lihat beberapa review dari youtuber-youtuber lainnya. Nah, kalau di US sendiri padahal harganya tuh bisa cuman kayak $8 gitu. Kalau dirupiahin ya sekitar 100 ribuan mungkin ya. Kalau di Indonesia sendiri tuh harganya udah melambung jauh, terbang tinggi, bisa sampai 400 atau 500 ribuan. Kalau misalkan di bawah 400 tuh biasanya udah fake. Kenapa sih mesti online shop tuh harus jual semahal itu tuh, kenapa gitu loh? Kamu juga dapat untung kalau kamu jual di bawah 400 ribu padahal dengan demand sebanyak ini. Oke, nggak apa-apa lah ya, itu urusan mereka. Sebelumnya aku cerita dulu tentang kondisi kulit aku. Jadi tuh aku beberapa bulan terakhir sempet nggak terlalu ngurusin masalah kulit ini. Jadi aku kerjanya sebagai makeup artist untuk TVC atau TV komersial. Jadi lebih kayak ke iklan gitu. Nah, kalau misalkan aku lagi kerja itu bisa crew call tuh bisa jam 4 pagi, selesai tuh bisa jam 12 malam. Nyampe-nyampe ke rumah kan otomatis udah capek, udah pengen berenang di kasur, nggak ngurusin lagi tuh yang namanya kesehatan kulit aku. Jadi bersihin kulit juga udah di skip, langsung bobo aja kan udah capek. Nah, yang namanya debu, panas, kena kotoran dan segala macamnya itu tuh udah bikin pori-pori di kulit aku ini sangat-sangat tersumbat, udah mulai jerawatan, ada bintik-bintik lemak putih. Yaitu karena aku nggak se-aware itu beberapa bulan terakhir ini dengan kulit aku sendiri. Waktu aku lagi syuting di pulau, jadi pulau itu kan panas banget dan aku nggak ada waktu untuk pakai sunscreen, nggak ada waktu untuk makeupan juga. Kalau kalian pekerja makeup yang di syutingan atau cewek-cewek syutingan pasti kan juga paham lah bagaimana kalian nggak mungkin bisa ngurusin diri kalian sendiri karena pasti akan tertuju ke monitor bukan ke beauty case. Semua syutingan juga mengerti masalah ini gitu, jadinya even kayak aku pakai bedak yang ada SPF-nya itu juga enggak gitu. Jadi ya muka aku telanjang aja, cuma pakai lipstick aja gitu. Nah, semenjak pandemi mulai ada waktu kan, kita semenjak lockdown tuh ada waktu untuk ngurusin hal-hal yang gak keurus sebelumnya. Contohnya ya kayak kurusin badan, jadi udah mulai bisa diet, urusin kesehatan, urusan hati, itu juga termasuk ya, karena kan mau gak mau kita urusin juga ya, say. Nah, terus aku juga udah mulai ngulik-ngulik tentang skincare gitu. Karena aku udah mulai enak juga ya, setiap ngaca tuh ada aja problemnya gitu. Nah, setelah aku ngeliat beberapa review yang sangat skeptis ini anaknya, mulailah aku tergerak untuk mencoba si The Ordinary ini. Padahal aku juga udah denger itu dari lama banget ya. Belum aku coba karena aku belum mau untuk move on dari skincare yang lama. Nah, sekarang this is my time to upgrade skincare aku ke Kiki Skincare 2.0. Tapi se-upgrade-upgrade-nya skincare aku juga masih bisa dijangkau juga sama kalian. Tenang aja, ini skincare bukannya skincare harga yang sultanis juga. Setelah aku cari tahu penyebab dari tersumbatnya pori-pori aku, terus jerawatan juga, beruntusan juga, apa sih cara yang paling tepat untuk ngilangin si beruntusan dan semua blemish di kulit aku ini? Ternyata salah satu caranya adalah eksfoliasi. Apa sih sebenarnya eksfoliasi? Pasti kalian juga udah sering denger ya kata-kata eksfoliasi atau exfoliant atau exfoliator. Basically eksfoliasi itu dia ngebersihin kulit kita lebih dalam lagi gitu loh. Jadi kayak membantu untuk meregenerasi kulit kita, ngangkat sel-sel kulit mati, ngebenerin pori-pori yang tersumbat. Nah, ada dua tipe dari exfoliant, ada chemical exfoliant sama physical exfoliant. Nah, physical exfoliant ini yang biasa kalian temuin itu biasanya berupa alat kayak cleansing brush, itu ada Clarisonic, nah itu termasuk dalam physical exfoliant, atau berupa scrub. Pokoknya teksturnya tuh yang berpasir gitu, bukan berarti kayak pasir pantai, itu bukan. Pokoknya pasir yang biasa dibuat dari walnut shells, nah itu termasuk dalam physical exfoliant. Nah, tapi aku lumayan punya issue sama physical exfoliant cause as I getting older and I'm getting to know more about skincare, I don't think physical exfoliant would make my skin healthier in a long term. Karena aku nggak
begitu into lagi sama produk yang ketika dipakai tuh hasilnya bisa langsung kelihatan secara instan, or maybe ketika dipakai secara jangka panjang malah bikin kulit kita jadi rusak. Because here's the thing about physical exfoliant, karena kan penggunaannya itu biasa secara digosok-gosok gitu. Nah, ketika kulit kita lagi meradang, lagi sensitif gitu, kulit kita sendiri tuh dia lagi struggling untuk mencoba sehat kembali. So, logikanya kita harus benar-benar cari produk yang super gentle dan efektif untuk nyembuhin kulit kita lagi in a long-term use. Bukan produk yang pemakaiannya secara abrasive yang malah bikin kulit kita makin tipis, makin kering, makin kemerahan, jadi sensitif, dan hal-hal kayak gitu tuh bisa memicu timbulnya jerawat dan kerusakan pada kulit kita. So, I decided to stop using physical exfoliant. Oh ya guys, by the way, I owe you an apology ketika aku bikin video di tahun 2017, kalau nggak salah, 3 tahun lalu, aku sempat bikin video demo skincare rutin yang dimana ada edukasi dari aku untuk memakai physical exfoliant, yang namanya juga zaman dulu masih ignorant, masih labil, ya kan, belum tahu bermacam-macam produk tentang skincare pada saat itu, jadi ada yang baru, comot, pakai, bagus, ya udah edukasiin ke orang-orang. But from now on, aku akan lebih berhati-hati lagi dalam memberi tahu kepada kalian tentang sebuah produk supaya benar-benar akurat. Trust me on this one, gak akan se-ignorant dulu lagi. Karena kan zaman dulu susah banget ya untuk kita mengenal produk-produk chemical exfoliant karena belum terlalu banyak yang produksi pada saat itu. So, I decided to know more about chemical exfoliant. Chemical exfoliant sendiri itu adalah eksfoliasi kimia farma, bukan toko obat. Yang kita bahas adalah produk skincare. Walaupun kalian agak takut ya dengar namanya ya, wow, chemical exfoliant. Ini everything that we use itu adalah kimia, jadi jangan takut untuk pakai chemical exfoliant, malah aku menyarankan untuk pakai chemical exfoliant dibandingkan kalian pakai physical exfoliant. Chemical exfoliant itu menggunakan zat-zat kimiawi untuk ngebantu regenerasi kulit kita. Contoh bahan yang paling common dalam chemical exfoliant itu adalah AHA dan BHA, termasuk juga si exfoliating toner. Biasa kalian pakai sehari-hari atau bisa dipakai sehari-hari, cuman kita nggak akan bahas exfoliating toner, itu nanti aja ketika aku kasih tahu tentang skincare update aku. Exfoliating toner itu kenapa bisa dipakai sehari-hari? Karena dia kandungannya lebih mild, persentasenya lebih rendah dibandingkan liquid pill kayak si The Ordinary ini. Nah, kalau si liquid pill Ordinary ini, aku hanya menggunakan 2 kali dalam seminggu. Aku nggak menggunakan lebih daripada itu, karena kandungannya sendiri, AHA-nya itu 30%, terus BHA-nya 2%. And that is pretty high. Dengan kandungan AHA yang 30%, dia mungkin banget tuh bisa menembus pori-pori kalian dan ngangkat sel kulit matinya tuh bener-bener sekuat Vin Diesel gitu loh. Jadi jangan coba-coba untuk kalian pakai lebih daripada 10 menit, karena kita maunya jadi Vin Dieselnya, bukan jadi korbannya gitu. Jadi jangan sok-sokan kayak, lamain dikit biar lebih oke lagi nih bersihinnya. Enggak. Aku tidak menyarankan kalian pakai lebih daripada 10 menit, please banget. Nah, sekarang kita bahas kandungannya. Di sini dia AHA-nya 30%, BHA 2%. AHA atau alpha hydroxy acid adalah kayak senyawa asam kayak lactic acid atau glycolic acid yang ngebantu untuk meregenerasi kulit kita, ngangkat sel kulit mati, dan ngebantu kulit kita jadi kayak lebih lembab gitu, dan memperbaiki tingkat kolagen dalam kulit kita. Sedangkan BHA atau beta hydroxy acid atau salicylic acid itu yang dia bisa nembus ke pori-pori kita tuh lebih 2 kali lipat lebih dalam lagi gitu loh. Jadi kayak more deep to our skin bersihinnya, dan dia juga mengurangi kadar minyak yang berlebih sama kulit kita. So that's why kandungan BHA ini cocok untuk kulit yang acne prone atau oily. Nah, untuk hasilnya sendiri di kulit aku, awal pemakaian tuh yang kalian rasakan itu ada sensasi cekat-cekit gitu, kayak kesengat-sengat gitu, pokoknya emang bener-bener nggak enak sih. Maksudnya kalau misalkan mau cantik, ada sakit-sakitnya terlebih dahulu gitu loh. Nah, produk ini adalah melambangkan beauty is pain gitu. Karena dalam pemakaian itu benar-benar nggak comfort. Bukan yang kalian nggak bisa nahan ya. Kalian tetap masih bisa nahan, cuman pasti nanti kalau kalian cobain rasanya kayak gimana ya? Kayak kesengat-sengat gitu. Dan aku udah pakai ini di minggu ketiga. Jadi aku udah pakai produk ini sebanyak 6 kali. Nah, untuk masalah kayak cekat-cekit atau kesengat-kesengat gitu ya, menurut aku logikanya ya,
that's okay, berarti produk ini lagi bekerja di kulit aku. Terus kayak awal pemakaian ya memang nggak ada perubahan yang signifikan, kayak nggak langsung hilang juga beruntusannya, cuman lebih cerahan aja. But that's what I want, that's what I was looking for. Aku nggak mau lagi pakai produk yang perubahan itu sangat signifikan, langsung kelihatan pas pemakaian awal gitu. Nah, di minggu kedua yang aku alamin justru kulit aku purging, atau kayak mulai keluar jerawat-jerawat gitu. Bukan jerawat kemerahan ya, cuman kayak jerawat-jerawat batu gitu. Logikanya mungkin dia lagi ngeluarin kotor-kotoran di kulit aku ini yang tersumbat gitu loh. I don't want to stop pakai karena hal itu gitu. Aku pengen bener-bener membuktikan dengan yang minggu ketiga, minggu keempatnya tuh akan menjadi seperti apa gitu loh. Jadi once aku ngeliat muka aku ini tiba-tiba aku malah jadi kayak ini ya, purging gitu ya, I don't stop, aku tetap pakai produk ini. Nah, di minggu ketiga itu yang aku rasain, yang aku lihat di kulit aku, beruntusannya udah mulai hilang. Tapi yang paling wow banget ini adalah komedo di hidung aku ini kayak almost gone. Aku ngeliat kulit aku teksturnya jadi kayak lebih lembab. Di minggu kedua sebenarnya aku udah ngerasa kalau tekstur di kulit aku ini udah mulai lembab gitu. Jadi kayak ada semacam kelembapan dari kulit aku. Biasanya tuh kayak pecah-pecah di daerah dekat bawah mata, terus kelihatan kering banget gitu. Dia tuh udah mulai kayak kelihatan lebih kenyal gitu kulitnya, meskipun masih purging ya. Oh ya, by the way, aku makainya itu aku jarakin, jadi dalam seminggu kan 2 kali. Biasanya aku pakai itu Senin sama Kamis, jadi kayak puasa gitu. Bukan kayak semata-mata karena 2 kali dalam seminggu terus kan bisa pakai Senin atau Selasa gitu ya. Aku pengen kulit aku juga nafas, nggak yang aku paksain dempetan gitu pakainya. Jadi aku kasih jarak, ya yang paling bener itu adalah Senin Kamis gitu. Jadi sekalian kalian puasa juga kalian ada jadwal untuk ngeberesin kulit kalian lebih dalam lagi. Nah, anyway, sebenarnya aku nggak sabar juga nunggu hasilnya seperti apa di minggu keempat dan di minggu kelima, atau at least 1 bulan pemakaian lah, aku akan update lagi ke kalian via Instastory, jadi tungguin aja Instastory aku. Nah, untuk pemakaian si The Ordinary ini ada do's and don'ts-nya juga. Don'ts-nya adalah ketika kalian pakai The Ordinary ini, kalian sebisa mungkin harus menghindari pemakaian produk lain yang mengandung zat-zat aktif gitu. Biasanya kalau misalkan aku habis pakai si The Ordinary, aku nggak akan pakai lagi tuh kayak toner, essence, ataupun serum yang mengandung zat-zat aktif. Langsung skip aja ke moisturizer, ya nggak apa-apa lah. Dalam 1 minggu itu kalian skip pakai toner, serum, atau essence yang mengandung yang ada bahan-bahan aktifnya itu, langsung skip ke moisturizer aja, karena aku cari aman banget. Aku nggak mau kulit aku rusak, udah dirawat sedemikian rupa susahnya tiba-tiba rusak karena hanya kecerobohan semata. Jadi hindarin banget pakai zat-zat aktif setelah pakai si liquid pill ini. Nah, terus dosnya adalah sehabis kalian pakai, langsung pakai moisturizer. Dan biasanya aku pakainya malam. Kenapa malam? Karena kalau malam kan otomatis aku udah mau tidur. Udah mau tidur, lampu mati. Karena biasanya kalau misalkan kita pakai produk yang ada kandungan asid atau senyawa asamnya itu bisa ningkatin sensitivitas sama kulit kita. Jadi kulit kita otomatis akan sangat-sangat sensitif terhadap sinar UV ataupun sinar yang lainnya. Kalau kalian terpaksa harus pakai siang hari atau pagi hari, sebenarnya aku nggak rekomen sih. But please use sunscreen after you using this liquid pill, karena you don't want to burn your face gitu loh. Aku sih juga tipikal yang sangat-sangat malas pakai sunscreen sebenarnya. Mulai dari sekarang nggak ada alasan apapun itu lagi untuk tidak pakai sunscreen, karena kalian nggak mau kulit kalian menua sebelum waktunya. Orang yang tua aja kalau misalkan dia perawatan tuh bisa lebih bagus gitu loh kulitnya daripada kita. Jadi kita harus aware sama kesehatan kulit kita mulai dari sekarang dengan pakai sunscreen. Harus rajin-rajinin entah apapun itu mereknya, kayak apapun SPF-nya minimal kalian harus pakai lah setiap pagi. Harus diterapin in your mind bahwa sunscreen itu menolong kesehatan kulit kalian. Nah, sampai saat ini sih aku nggak ada masalah sama produk ini sama sekali. But I do really wanna try the lactic acid serum punya si The Ordinary juga, karena itu kayaknya lebih gentle dan itu untuk kulit yang kering. Cuman aku akan pakai ketika si AHA 30%, BHA 2% ini udah habis, baru aku ganti ke lactic acid serumnya. Lactic acid serum kan nggak terlalu se-bulldozer sih. Aku bilangnya apa sih, ini susah banget soalnya kalau AHA 30%, BHA 2%, pilih solution tuh kayak kepanjangan ya. Kita bilangnya sih Ladihel aja lah ya.
si Bloody Hell ini ketika dipakai tuh dia lebih kuat gitu kan. Sedangkan kalau si Lactic Acid Serum dia lebih mild. Dan kalian mau pakai chemical exfoliant tapi kulit kalian tuh sensitif dan takut untuk pakai ini karena takut kaget kulitnya, kalian bisa coba pakai si Lactic Acid Serum dulu. Nantinya mungkin akan aku bahas di video selanjutnya ketika si The Ordinary yang ini udah habis, karena aku penasaran banget coba itu, kata itu bagus banget. So, thank you guys for watching this video. Maaf juga yang udah banyak nunggu, Kak video skincare update dong, Kak video skincare apa segala macam, terus aku nggak buat-buat karena aku udah nggak mau lagi kayak dulu dimana aku pakai yang menurut aku benar, menurut Kiki benar, tapi tidak benar menurut kebanyakan orang gitu kan. Jadi lebih baik sekarang aku cobain dulu, takes time nggak apa-apa, yang penting message-nya nyampe sama kalian dan produk ini benar-benar efektif karena aku sendiri udah memakai itu dan sudah meriset itu selama berhari-hari. Oke, aku harus menyatakan ini kali ya. I have to declare kalau aku sekarang udah mengganti skincare aku menjadi skincare Kiki 2.0 yang nanti akan aku kasih tahu ke kalian skincare update aku bagaimana. So, I will see you on the next Skin 101 episode lainnya lagi. Thank you guys for watching. Thank you guys for waiting. I will see you guys on the next video. Bye!